Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Ananda pada hari ini di pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa di dalam hati agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar Ananda pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Oh ya, hadir semua ya. Ibu absen dulu. Atas nama Adinda. Oh ya, ada. Atas nama Muhammad Haikal. Hadir? Oh ya, hadir. Oke, setelah Ibu mengabsen, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu keliling bangun datar. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, ada nggak yang masih ingat materi kita pada minggu lalu itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Oh iya, materi kita itu yaitu tentang unsur-unsur bangun datar. Kemudian apa lagi? Ya, konsep bangun datar. Ada lagi yang masih ingat? Ya, jenis-jenis bangun datar. Jadi bangun datar tersebut kita sudah tahu bentuknya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghitung suatu keliling bangun datar tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis bangun datar. Kemudian kita juga sudah mengenal apa saja unsur-unsur yang ada pada bangun datar. Untuk itu kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenal keliling bangun datar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal keliling bangun datar dan apa itu keliling bangun datar? Maka ayo kita simak sama-sama berikut ini. Namun sebelum kita masuk ke materi yang akan dipelajari, Ibu ingin berdiskusi dengan anak-anak semuanya. Nah, jika kita memiliki sebuah pita dan meja, apa yang akan Ananda lakukan saat ingin menghiasi pinggir meja dengan pita? Ya, tentu dengan mengelilingi pita tersebut kepada di mejanya. Nah, setelah kita mengelilingi pita di meja, maka bagaimana caranya untuk mengukur panjang meja tersebut? Yaitu tentu dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris dan lain sebagainya. Namun, bagaimana kalau kita untuk mengukur panjang sebuah taman? Mengukur panjang keliling taman. Nah, tentu ini tidak bisa lagi menggunakan yang namanya penggaris. Kita akan menggunakan dibantu yang namanya rumus keliling bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian keliling bangun datar, kemudian menentukan rumus keliling berbagai bangun datar, dan yang ketiga yaitu menghitung keliling bangun datar dalam soal cerita. Ananda semuanya, setelah Ibu memberikan konsep sedikit sebelumnya, yaitu mengenai pita yang dikelilingi di meja. Nah, kita akan mengetahui secara lebih detail apa itu keliling.
Nah, keliling adalah panjang seluruh sisi luar suatu bangun datar yang diukur dengan menjumlahkan semua sisi. Jadi, jika itu adalah meja, maka semua sisi pada meja akan kita ukur lalu dijumlahkan. Misal, seperti pada kasus meja tadi, meja ini memiliki 4 sisi, yang mana ada sisi tengah, sisi tengahnya itu ada 2, yaitu yang bawah dan atas. Kemudian atau sisinya saling berhadapan. Kemudian ada pula sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada 4 sisi. Nah, kalau kita ukur dengan penggaris, maka kita harus mengukurnya dari satu sudut ke sudut yang lain, kemudian dilanjutkan dengan ke sudut selanjutnya sampai mengelilingi meja tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan keliling. Ananda semuanya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu keliling persegi. Nah, keliling persegi dapat dihitung dengan rumus K. K ini adalah lambang daripada keliling. Jadi dilambangkan dengan K. K sama dengan 4 dikali sisi. Karena semua sisi persegi sama panjang. Kenapa sisi dikali 4? Karena yang namanya persegi, semua sisinya tentu sama panjang. Nah, coba diamati pada gambar di sampingnya. Nah, terdapat ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Ada 4 sisi. Kemudian, jika kita lihat bentuk dan gambarnya serta ukurannya tentu memiliki ukuran yang sama. Sehingga untuk mempersingkat perhitungan, jadi kelilingnya itu 4 dikali sisi. Atau bisa juga Ananda menjumlahkan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah dengan sisi 4. Nah, hal tersebut juga akan sama hasilnya ketika kita kalikan langsung, yaitu 4 dikali sisi. Agar Ananda lebih memahami bagaimana cara menghitung keliling persegi, perhatikan contoh berikut di mana terdapat sebuah persegi yang mana kita lihat itu terdapat ukuran sisinya yaitu 6 cm. 6 cm, kemudian sisi kedua 6 cm, sisi ketiga 6 cm, dan sisi keempatnya juga 6 cm. Nah, jika yang ditanyakan adalah berapakah keliling persegi tersebut, maka kita gunakan rumus keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, yang mana panjang sisinya itu adalah 6 cm, sehingga K sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Atau Ananda bisa juga langsung menambahkan setiap sisinya yaitu 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 24 cm. Nah, semoga Ananda bisa paham untuk keliling persegi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan keliling persegi panjang. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu keliling persegi panjang. Nah, coba kita perhatikan pada gambar yang ada di bawah. Apa yang membedakan persegi dengan persegi panjang? Ya, kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Nah, kalau untuk persegi panjang, terdapat 2 sisi yang saling berhadapan yang sama panjang. Seperti sisi yang berhadapan itu adalah sisi 2 dan sisi 4.
Nah, sisi 2 dan sisi 4 ini memiliki nilai yang sama atau ukuran yang sama. Kemudian sisi yang kanan dan yang kiri atau sisi 1 dan sisi 3 itu memiliki ukuran dan panjang yang sama. Atau kata yang lebih singkatnya yaitu sisi atas dan sisi bawah itu sama. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri itu ukurannya sama. Sehingga keliling persegi panjang dapat kita hitung dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali. Nah, 2 ini menunjukkan bahwa ada dua sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Sehingga 2 dikali sisinya itu ada yang namanya panjang dan lebar. Yang panjang itu adalah sisi 2 dan sisi 4, dan yang lebar itu adalah sisi 3 dan sisi 1. Sehingga panjang dan lebarnya itu ditambah. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Atau Ananda juga bisa menjumlahkannya itu dengan keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Nanti untuk nilainya tentu tidak sama semuanya. Yang sama itu nanti sisi 1 dan sisi 3, sisi 2 dan sisi 4. Kita masuk ke contoh keliling persegi panjang. Perhatikan gambar yang ada di samping. Terdapat 4 sisi. Yang pertama, sisi 1 sebelah kiri, sisi 2 yang atas, sisi 3 yang kanan, dan sisi 4 yang ada di bawah. Sisi 1 itu 5 cm, sisi 2 itu 8 cm, sisi 3 itu 5 cm, kemudian sisi yang keempat 8 cm. Nah, jika panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka berapakah kelilingnya? Kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu K sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah dengan lebar. Nah, panjangnya itu 8 cm dan lebarnya itu 5 cm. Sehingga keliling sama dengan 2 dikali 8 ditambah 5 sama dengan keliling sama dengan 2 dikali 8 tambah 5 itu sama dengan 13. Sehingga 2 dikali 13 sama dengan 26. Jadi keliling persegi tersebut adalah 26 cm. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu keliling segitiga. Keliling segitiga diperoleh dengan menjumlahkan semua sisi. Nah, kita tentu tahu yang namanya segitiga pasti memiliki 3 sisi. Nah, sehingga kita perhatikan gambar yang ada di bawah. Terdapat sebuah bangun datar segitiga. Kemudian memiliki 3 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, kelilingnya sama dengan kita jumlahkan sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, untuk ukuran segitiga ini, sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 biasanya memiliki ukuran yang berbeda. Namun, ada juga yang memiliki ukuran yang sama, tergantung dengan soal yang diberikan. Nanti, jika ada soal yang berbeda, ukuran sisi 1, sisi 2, dan sisi 3-nya, Ananda hanya perlu menjumlahkannya. Agar Ananda semuanya lebih memahami bagaimana cara mengukur keliling segitiga, perhatikan Ibu cara menghitung keliling segitiga pada contoh berikut. Perhatikan pada gambar di bawah, terdapat sebuah segitiga yang memiliki panjang sisinya itu masing-masing 6 cm.
Kemudian, jika sisi-sisinya adalah 6 cm, 6 cm, dan 6 cm, maka kelilingnya itu adalah kita jumlahkan semua sisinya, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18 cm. Materi yang keempat yaitu keliling trapesium. Nah, Ananda semuanya apakah sudah pernah melihat bentuk atau gambar trapesium seperti gambar yang ada di bawah ini? Oke, jika belum, nah inilah Ananda bisa mengetahui bagaimana bentuk trapesium itu tersebut. Sudah ya, Ananda sudah mengetahui pada materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang unsur-unsur daripada bangun datar. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah, yaitu memiliki 4 sisi. Trapesium ini memiliki 4 sisi, di mana sisi terpanjangnya itu yang berada di paling bawah. Kemudian sisi yang paling pendek berada di atas, dan sisi yang memiliki sama panjang yaitu berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi, jika untuk menghitung keliling trapesium, sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2, ditambah sisi 3, dan ditambah dengan sisi 4. Atau menjumlahkan keempat sisi yang ada pada trapesium. Materi yang kelima yaitu keliling jajar genjang. Nah, perhatikan pada gambar yang ada di bawah. Jika kita lihat, jajar genjang ini sama seperti persegi, hanya saja jajar genjang ini persegi yang dimiringkan. Nah, kemudian jika kita lihat dari sudut atas, maka jajar genjang ini juga hampir sama dengan yang namanya belah ketupat. Namun, agar Ananda tidak bingung, jajar genjang itu adalah berbentuk seperti ini, seperti persegi yang dimiringkan. Nah, jajar genjang ini memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi atas dan sisi bawah sama panjang, dan sisi kanan dan kiri, atau kanan dan kiri ini bisa disebut dengan sisi miring, kemudian sisi atas dan bawah ini disebut dengan sisi alas. Nah, adapun rumus keliling jajar genjang yaitu keliling sama dengan 2. 2 ini menunjukkan bahwa terdapat dua sisi yang sama panjang. Kemudian, sisi apa saja yang akan kita jumlahkan? Yaitu sisi alas dan sisi miring. Sehingga keliling sama dengan 2 dikali alas dan sisi miring. Atau 2 dikali alas ditambah sisi miring. Kita masuk ke keliling belah ketupat. Nah, ini belah ketupat tadi juga hampir sama bentuknya seperti persegi, hanya saja dia dilihat dari atau dimiringkan. Nah, biasanya kalau Ananda lebaran banyak ya bentuknya seperti ini, itu belah ketupat. Nah, kali ini kita akan mengetahui atau mengenal bagaimana caranya untuk mengukur keliling belah ketupat, yaitu di mana kita lihat sisi belah ketupat ini memiliki sisi yang sama panjang pada setiap sisinya. Nah, jumlah sisinya itu ada 4, sehingga kelilingnya itu sama dengan 4 dikali sisi. Sama saja dengan rumus keliling pada persegi. Nah, ini adalah bangun datar yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu keliling layang-layang. Nah, kalau layang-layang, Ananda kan sudah sering ya lihat layang-layang, kemudian sudah sering memainkannya. Nah,
Nah, di matematika kita tidak akan bermain dengan layang-layang, akan tetapi kita akan mengukur berapakah keliling daripada sebuah layang-layang tersebut. Nah, jika kita perhatikan pada gambar layang-layang ini, terdapat dua sisi yang memiliki sama panjang, yaitu ada yang namanya sisi panjang. Sisi panjang ini berada di bagian bawah pada layang-layang. Kemudian sisi yang pendek ini berada di bagian atas pada layang-layang. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, keliling layang-layang ini diperoleh keliling sama dengan 2 kali. Nah, 2 ini menunjukkan bahwa terdapat dua sisi yang memiliki sama panjang. Sisi apa saja yang sama panjang, yaitu sisi panjang dan sisi pendek. Nah, sehingga kelilingnya itu 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Nah, kalau Ananda ingin eh, cepat atau susah menghafal rumus ini, Ananda bisa saja langsung menjumlahkan semua sisinya, yaitu sisi panjang ditambah sisi pendek, ditambah sisi pendek, ditambah sisi panjang. Nah, itulah tadi mengenai keliling pada bangun datar. Selanjutnya, mari kita sama-sama berdiskusi apa saja penggunaan keliling dalam kehidupan. Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Nah, iya, kita bisa menghitung keliling ini dapat digunakan untuk membuat suatu pagar. Nah, pagar yang ada di rumah Ananda itu juga menggunakan konsep matematika, yaitu konsep keliling bangun datar. Kemudian, kalau kita ingin menghias suatu tepi kait, nah ini bagi penjahit. Nah, ini juga menggunakan yang namanya alat ukur, yaitu keliling. Kemudian juga dapat mengukur suatu lintasan. Nah, lintasan ini biasanya berkaitan dengan lapangan bola dan lain sebagainya. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, kira-kira ada nggak Ananda yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Ibu kasih waktu ya. Oke. Nah, jadi benar bahwa keliling bangun datar adalah jumlah semua sisi luar bangun. Nah, jadi luar bangun itu kita jumlahkan. Tiap bangun memiliki rumus keliling yang berbeda, tergantung dengan bentuk dan panjang sisinya. Baiklah, semoga Ananda semuanya paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, kita akan masuk ke materi luas keliling bangun datar. Semoga Ananda semua sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi di minggu selanjutnya. Demikian apa yang Ibu sampaikan. Salah dan kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.